warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para guru-guru kita, Ustaz Haji Syafi'i, Ustaz Haji Badruddin, Ustaz Nemit, dan kepada para jamaah sekalian, wabil khusus Ketua DKM Musholah As-Sa'adah yang insya Allah mudah-mudahan hadir dan datangnya kita dalam kesempatan ini selalu senantiasa ada di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memanjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah melalui pembacaan tahlil tahmid yang disertai dengan pembacaan Ratibul Atos tadi, insya Allah mudah-mudahan yang kita baca tadi menjadikan satu petunjuk buat kita untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan juga salawat dan salam yang mudah-mudahan Allah selalu senantiasa melimpah curahkan kepada paduka alam Nabi wa habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan juga para sahabatnya dan juga sekalian para pengikutnya hingga hari kiamat. Jamaah hadirin sekalian, alhamdulillah pengajian rutin di malam Rabu ini yang diadakan setiap majlis atau musholah yang insya Allah kedatangan kita, kehadiran kita dengan niat thalabul ilmi insya Allah selalu dicatat oleh malaikat yang mencatat kebaikan sebagai catatan amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Dan dengan adanya pengajian di malam Rabu setiap malam kita menghadapi karena Sohibul Ibad ini yang insya Allah menjadikan nasihat buat kita semua, menjadikan introspeksi buat diri kita semua. Insya Allah apa yang kita bacakan ini sedikit demi sedikit dapat mengubah daripada akhlak-akhlak kita yang tidak baik menjadi baik, dapat mengubah yang tadinya kita malas untuk beribadah kita sampai bisa meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kemarin masih membahas tentang masalah ubudiyah yang bangsa qalbiyah. Ini bangsa hati. Kita masih membahas tentang bab hasud. Sebagaimana kemarin kita sudah membahas yublal haqsud bi khamsati usulidam, bahwasanya akan diberikan bencana bagi orang-orang yang mempunyai hasud di hatinya itu. Di antaranya ada 5 kemarin. Wa wazni dalam hidupnya akan melangsa selama-lamanya. Wa quli qababi taubati alaih, dan juga akan ditutup pintu lawang tobat. Wa musibatin daimatin la ajru fiha, sementara juga mendapatkan musibah yang terus-terusan tapi tidak mendapatkan pahala. Wal ghadabi syadid alaih, dan akan selalu senantiasa mendapatkan kebencian yang luar biasa minallahi ta'ala, daripada Allah Subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-aliyyu ma'warwadi, telah diriwayatkan oleh Syekh Ali Al-Marwadi, wa haqiqatul hasad, penyebab hakikat daripada penyakit hasud di antaranya syiddatul huzni, terjadinya dahsyatnya satu keprihatinan, dahsyatnya satu kesedihan, dahsyatnya satu kenelangsaan alal khair, atas berbagai kebaikan allati takunu linnasil afadil. Hakikat daripada hasud itu di antaranya dasar timbul rasa penyakit buat di diri kita apabila ada tiba di pada manusia satu kebagusan atau satu kemuliaan pada seseorang, lalu ia timbul di hatinya itu sedih,
sakit hati, pokoknya kurang terima dah kalau melihat teman kita dapat kebagusan, pokoknya kurang terima dah kalau teman kita dapat keunggulan, dapat keistimewaan, mendapatkan penghormatan. Dikala kita menimbulkan rasa iri, rasa sedih, sakit hati dengan adanya tindakan orang-orang terhadap manusia sopan, sehingga manusia-manusia yang lain mendapatkan satu keunggulan, mendapatkan kebagusan dan keistimewaan, kita menimbulkan rasa sakit hati. Ini bagian daripada hakikat penyakit hasud. Ya. Jadi ini hasud ini diantaranya itu. Kemarin sudah banyak bab hasud dari awal. Ini kelanjutan hakikat daripada sifat hasud. Ya. Karena apa? Seseorang yang hidupnya bersih daripada hasud, dia akan menimbulkan persaingan. Ini akan menimbulkan persaingan yang sehat, bukan menjadikan pesaing yang dapat menghambat kehidupannya. Itu adalah hasud. Amal munafasatu, dan bahwasanya yang dinamakan bersaing sehat, fahya tolabatu tasabbuh bil afadil. Seseorang yang bersaing sehat, yang dinamakan bersaing sehat itu, ia akan mencari untuk menyerupai bil afadil, keistimewaan, keunggulan yang ada pada diri orang itu, min ghairi idkhali daruratin alaihim, mencari kebaikan yang orang dapati, mencari keunggulan yang orang miliki, mencari keistimewaan dengan orang yang dia miliki. Kita berusaha untuk bisa seperti dia, min ghairi idkhali darurati alaihim, tanpa memasukkan, tanpa melukai, tanpa menyelakai kepadanya. Artinya, lihat orang-orang maju, pengen kita maju, ikut serta maju, tapi min ghairi idkhali daruratin, tapi tanpa harus kita melukai dia. Ini mah kadang-kadang kita pengen maju kayak dia, usaha, cuman ngejelek-jelekin dia dulu. Nah ini namanya hasud. Nah, pokoknya dagangan gue yang bagus mah, pokoknya dia mah dagangan kurang bagus, begini. Itu namanya hasud. Boleh amal munafasah, boleh kita bersaingnya bersaing sehat. Jadi bersaing sehat itu dikatakan dalam kitab Nasail Bad ini, talabatu tasabbuh bil afadil min ghairi idkhali darurati alaihim. Mencari, ingin seperti mereka, ingin menyerupai mereka, keunggulan dalam usahanya, keunggulan dalam masalah ekonominya, keunggulan dalam jenis apapun. Yang penting selagi kita tidak melukai dan tidak menodai atau lagi bersaing menjelek-jelekan nama baik dia, insya Allah itu disebutkan munafasah, namanya persaingnya bersaing sehat. Semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kenapa? Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah diriwayatkan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, man amalan nas, barang siapa yang muamalah dengan para manusia, ya kehidupan dengan manusia, muamalah usaha bareng, bergelut di manusia, falam yadlimhum, tetap lalu dia tidak menimbulkan zalim, wa haddatsahum, dia juga dia berbicaranya selalu baik, falam yakdzibhum, dan dia tidak pernah mendustai kepada muamalah sesama manusia tersebut, wa wa'adahum, dan setiap dia janji, falam yukhlifhum, dan setiap dia berjanji tidak pernah ingkar, setiap dia berbicara tidak pernah dusta, dan setiap ada persaingan dia tidak pernah zalim, dan setiap berbicara dia baik, bahwa mimman kamulat, maka bahwasanya orang tersebut dinamakan orang yang sempurna, muru atahu, sempurna keperwiraannya dalam kehidupan. Jadi perwira yang paling hebat, tentara yang paling hebat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya apabila bergelut dalam kehidupan manusia, falam yadlim, dia tidak pernah zalim,
wa hadatsahum, dan dia selalu berbicaranya dengan baik, falam yakdzib, tidak pernah berdusta, wa wa'adahum falam yukhlifhum, dan setiap dia berjanji tidak pernah mengingkari. Inilah orang yang disebutkan perwiranya Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa dhaharat adalatuhu, dan tempat keadilan, wa wajabat uhuwatuh. Nah, inilah tempatnya keadilan bagi orang-orang yang jauh daripada sifat zalim, jauh daripada sifat berdusta, jauh daripada sifat mengingkari janjinya. Maka ini disebutkan perwira tentaranya Allah, karena ini adalah tempatnya keadilan untuk mencari wa wajabat uhuwatuhu, karena saking wajibnya kita dalam persaudaraan, ya. Jadi ini mudah-mudahan dengan adanya kita menghindari sifat zalim. Zalim itu artinya jahat, menzalimi orang, dan juga bicara suka dusta, janji suka ingkar. Nah, ini diantaranya bagian daripada hakikatul hasad. Ini hakikat daripada sifat hasud. Ini ya. Makanya mudah-mudahan jamaah sekalian, dalam kesempatan ini kita ciptakan dalam segi pergaulan, dalam segi persaingan, nggak apa-apa. Yang penting tolabatut tasabbuh bil afadil min ghairi idkhali darurati alaihim. Silahkan cari, ikuti apa yang dia lakukan itu. Wah, bagus, wah cakep nih, ini usahanya lumayan cakep, udah ikutin aja udah, dengan catatan jangan sampai melukai dia. Ini mah kita kadang-kadang melihat dia maju, kita mau ikut maju, dijelek-jelekin supaya orang pindah pelanggar ke kita. Nah, ini namanya hasud ya. Jadi ini wala hilata lil bahil, dan tidak ada kecerdikan bagi orang-orang yang bakhil, nggak bakal cerdas bagi orang-orang yang selalu kikir bakhil. Wa haddus sakha, dan batas murah hati itu ya dullu ma yahtaju ilaihi indal hajat. Yang dinamakan bakhil itu korek, tapi wa haddus sakha, tapi ada batasannya. Mau kita balas kasihan juga ada batasannya. Ya dulu maya taju ilahi indal hajat. Cukup kita memberikan kepada sesuatu itu sesuatu barang yang sekira-kira dibutuhkan sama orang, itu namanya bager. Wa ayyusula ila mustahaqihi biqadrito, dan juga menyampaikan perkara itu kepada orang-orang yang berhak menurut kemampuan kita, ya. Ini yang namanya bager. Kita balas kasihan sama orang, ada batasannya. Kebobong bager semua, pakaian dikasihin, makanan dikasihin, gak begitu juga. Jadi ada batasan yang dinamakan, ada mah gak korek katanya. Walaupun gak disebut gak korek juga, bukan berarti semuanya kita kasihin. Tapi wahadus sakho ya dulu ma yataju ilaihi nal hajat. Tetapi yang namanya kita dikategorikan bager itu orang yang selalu memberi kepada sekedar apa yang dibutuhkan oleh teman-teman, sahabat, saudara kita, terutama di dalam ukhuwatul Islamiyah, terutama dalam persaudaraan dalam satu agama. Bukan berarti kita harus dibagiin semua, kita sesuai kebutuhan. Apalagi ada di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang lain, pahala ganjaran ngasih sama minjemin itu gedean pahala minjemin. Kok bisa begitu? Tidak setiap orang yang minjem pasti dia lagi butuh banget kan. Ini kita ngasih nih, nggak buku-buku, kita ini agak ada rezeki, ngasih aja. Sementara kita mau ngasih si fulan, terus datang tetangga nangis-nangis butuh minjam duit buat beli beras. Padahal kita udah punya niat mau ngasih ke seorang. Nah, lebih baik kita berikan kepada orang yang minjem. Karena orang masa ngasih Ustaz ikhlas, ini juga minjem mual pati-pati dia minjem pasti butuh dikasih. Nah, setelahnya dia minjem, ikrarnya minjem, nah terus, kembali lagi kepada kebijakan kita. Di satu ketika dia sulit untuk membayar, di kala satu ketika dia kerepatan untuk membayar, nah di situ lebih besar lagi pahalanya apabila yang tadinya ikrarnya minjam lalu kita ikhlaskan, udah nggak usah dibayar.
saya ikhlas, saya ridho, nggak usah dibayar. Jadi pahalanya 2 lipat. Pahala minjemin dapat, pahala ngasih juga dapat dua lipat. Jadi mudah-mudahan. Karena apa? Jamaah sekalian, kita diharuskan untuk saling berbalas kasihan. Jangan sampai tergolong orang bakhil. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW, ta'amul jawad dawamun, bahwasanya makanan orang-orang yang murah hati, orang yang sering memberi, orang yang sering sodako, orang yang sering berbalas kasihan, ta'amul jawad dawamun, bahwasanya makanan bagi orang-orang, makanan yang diberikan oleh orang-orang yang sering memberi sodako itu menjadi obat. Wa ta'amul bakhil daun, sesungguhnya makanan yang datang dari orang korek menjadi penyakit. Makanan yang datang dari orang bager itu jadi makanan yang datangnya dari orang korek itu jadi penyakit. Dalam artian hadis ini banyak tafsirannya ya. Bisa kita, kalau kita kaji secara mengaji diri, ta'amul jawad dawaun, bahwasanya makanan yang datangnya dari seorang orang kaya yang dermawan, orang kaya yang sering menyantunin, orang kaya yang sering bersodako, itu makanan aja nikmat jadi obat. Wa ta'amul bakhil daun, sesungguhnya makanan yang datang dari orang kaya itu jadi penyakit. Datang penyakit, wah senarian ini orang kan mati banget dia. Umpama datang makanan kepada kita, bukan jadi penyakit, artinya penyakit perut, penyakit kepala. Nah kadang-kadang besok-besoknya ada aja omongan, lah emang itu siapa yang kemarin sodako? Kan gua, kata orang korek nih. Bukan kita kan yang makan jadi enak juga. Sodako mas sodako, tapi disebutkan penyakit buat hati kita. Wah udah dah sih, itu mah gak usah diajak-ajak lagi dah. Ngasih dong disebut kan gitu. Jadi ini mudah-mudahan yang intinya thalabul ilmi di sini nih yang dibahas tentang masalah hasud yang harus kita jauhi, penyakit hasud. Karena dari penyakit hasud ini banyak akan menimbulkan sifat pedih, banyak akan menimbulkan sifat bakhil, dan banyak akan menimbulkan sifat rasa sakit hati dikala melihat seseorang teman ada di dalam kebahagiaan. Ini adalah bagian daripada penyakit hasud. Mudah-mudahan hadirin jamaah sekalian, sedikit yang kita bahas pada malam ini semoga menjadikan satu introspeksi. Semoga kita dapat selalu senantiasa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu senantiasa kita berusaha untuk tidak mengingkari janji, berusaha untuk tidak berbuat bohong dalam segi pembicaraan, yang berusaha kita bersaing sehat. Mudah-mudahan kita semua selalu senantiasa diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.